Gak. Iya Mas Erwin. Gimana rasanya menjadi pewaris nama besar orang tuamu? Eh Waktu pertama kali masuk teater sih gak ada rasa apa-apa ya. Itu kapan ya? Itu aku pertama kali ikut tuh 2007. Jadi umurmu waktu itu? Waktu itu umur 27 antara tahun itu. Pakai eh nama gue kan Rangga Buana. Mm-mm. Nama gue Rangga Buana. Terus bokap nulis di buku acara Rangga Riantiarno aja. Mm-mm. Diganti. Ya udah, itu jadi sesuatu yang lah. Jadi ada beban tanggung jawab nih kalau begini. Iya. Waktu pertama masuk teater juga orang-orang bingung gitu. Kenapa sih anak ini ikut teater setelah 26 tahun cuma nonton doang di sanggar atau di gedung pertunjukan, dia mau ikut teater kenapa? Ya kebetulan waktu itu banyak yang seumuran jadi ikutan aja. Tapi nggak menyangka juga bakal manggung dan di buku acara dikasih namanya Rangga Riantiarno. Rasanya jadi kayak nggak nyaman gitu. Bukan nggak nyaman sih, tapi lebih kepada wah, ini berarti ekspektasi orang bisa lebih nih kalau nama Rangga Riantiarno ini di belakangnya ada Riantiarno. Iya. Jadi anaknya Ratna Riantiarno dan anaknya Nano Riantiarno. Iya. Itu aja. Terus ketika perasaan insecure ya bisa dibilang ya? Bisa dibilang insecure. Nggak ya? Ada gak sih yang suka ngomong ke kamu gitu waktu awal-awal kamu masuk ke teater? Orang suka ngomong sesuatu yang bikin kamu jadi gak nyaman. Mungkin karena cukup kalau di teater koma tuh kadang-kadang ada pemain yang cukup terinsulasi dari kegiatan teater lain, termasuk gua, bahwa sebagai pemain jarang main di tempat lain gitu. Jadi Iya. kegiatannya hanya di teater koma aja. Jadi mendengar celetukan-celetukan kayak gitu belum pernah, dan itu zaman dimana orang baru ngeblok kali ya atau apa. Jadi nggak kayak di medsos ada Twitter atau apapun, itu belum ada. Jadi rasanya sih belum pernah ada selentingan kayak gitu. Oke. Tapi ada perasaan insecure itu selalu ada ya? Perasaan insecure itu selalu ada karena seolah-olah memang harus ngebuktiin nih emang kayak apa sih mungkin penonton datang, oh ini anaknya Nano sama Ratna nih main nih, kayak apa sih mainnya. Walaupun dari awal juga nggak langsung dikasih peran utama. Iya. Sebenarnya kan emang ada tahapan di teater koma. Jadi mungkin itu juga membantu mengatasi rasa insecure, karena perlahan-lahan dikasih peran yang dari kayaknya gampang nih yang ini, terus lakon berikutnya lebih banyak dialognya, tiba-tiba ada nyanyinya. Yang kemarin ya kalau bokap tuh kadang-kadang bercanda, kamu bisa nyanyi nggak sih sebetulnya? Karena cukup introvert jadi jarang nyanyi gitu di depan orang gitu. Jadi step by step proses itu membantu perasaan insecure ya? Iya, pelan-pelan oh bisa, ternyata bisa. Ada peran-peran yang kadang-kadang dikasih peran ini ya, bisa nggak ya? Misalnya tahun 2016 pernah dikasih peran jadi Sri Kandi. Jadi kan berarti tiba-tiba harus jadi istrinya Arjuna gitu. Sementara itu pertunjukannya lakonnya namanya Semar Gugat. Tahun 94 waktu itu pemain perempuannya kurang, jadi memang yang istri-istrinya Arjuna ada Larasati, ada Sumbadra, ada Sri Kandi, itu yang main laki-laki. Terus Betari Permoni Tokojati juga yang mainin laki-laki. Nah ini di antara semua pemain yang masih original cuman yang jadi Semar sama yang jadi Arjuna. Perempuan malah yang jadi Arjunanya. Nah di antara semua itu, di antara istrinya Arjuna cuman gua doang yang laki, dan harus coba gerakan putrinya kayak gimana. Untung ada koreografer, jadi itu sedikit membantu. Apakah karena dari kecil suka nonton, diajak lihat kegiatan
Mas Nano ya sama Mbak Ratna, itu juga muncul dalam diri kamu, this is my life. Ada gitu gak sih? Belum kebayang sih waktu itu. Mungkin ada anekdot dulu waktu umur 3 tahun pernah ngeliat pertunjukan namanya opera ikan asin. Itu ada adegan bandit-bandit nari. Waktu itu kata mama papa tuh, kamu tuh ikut nari juga, udah ada kostum banditnya juga. Tapi pas mau pertunjukan, ya masa ada bandit kecil di antara bandit-bandit, ya kan itu pertunjukannya jadi nggak gitu kan, maksudnya serius pertunjukannya. Jadi nggak boleh dibawa pulang. Mungkin sejak itu dia nggak pernah mau lihat latihan lagi. Itu antara benar atau enggak ya, jadi nggak kebayang bahwa hidup teater seperti itu. Karena waktu pertama kali ikut teater 2007, latihan itu 3 bulanan. Bulan ketiga drop sakit. Oh ternyata latihan teater susah ya. Jadi itu pun tidak terbayang bahwa teater akan menjadi bagian dari hidup. Memang kamu kepikirannya apa kalau nggak teater? Dulu karena sebagai anak yang sering ditinggal kerja orang tuanya, dikasih nonton kartun. Zaman dulu ya ada Mickey Mouse, Donald Duck, Tom and Jerry. Nah, awal-awal pengen jadi cita-cita animator. Tapi pelan-pelan mulai baca komik, hobi gambar juga. Oh pengen gambar komik kali ya. Itu pelan-pelan, tapi ya nggak tercapai juga ternyata. Dan di umur berapa waktu kamu udah terlibat di produksi dan juga main, yang kamu bilang ini hidup gue nih emang nih? Setelah berapa tahun? Kayaknya tahun 2007. Terus itu setiap tahun kita paling nggak ada pagelaran gede sekali atau 2 kali yang pentasnya 10 hari kan. Iya. Pentas 10 hari. Nah ini tiba-tiba ada pertunjukan namanya Si Jin Kui tahun 2010, tentang seorang jenderal dari dinasti Tang tahun 700-an, yang menyelamatkan dinasti Tang dari serangan Korea. Kolekok dulu orang bilangnya, negara Kolekok. Nah itu yang jadi Si Jin Kui-nya gua. Dan itu kayak, ini beneran gak sih? ini title karakter loh ini. Ini gimana Pak? Ya kamu coba aja, kamu kan bisa nyanyi nggak? Gitu pertanyaan. Ya bisa sih, nggak pernah nyanyi yang gimana-gimana, tapi kalau ngikutin nada sering gitu. Saat itu baru deh abis 10 kali manggung, setiap abis ini pertunjukan 5 jam durasinya. Terus penonton masih stay gitu setiap di 7.30 pulangnya 12.30 penonton. Gimana pemain pulangnya jam 1 kali habis hapus makeup. Tapi penonton selalu ngasih applause di situ. 12.30 masih banyak yang stay. Yang anak-anak kecil juga ada gitu, masih stay ngajak fotoan sama si Jin Kui. Dan saat itu ya, oh iya juga ya. Ternyata bisa juga. Dan hari ke-10 emang baru berasa, oh iya tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Kayaknya bisa nih hidup dari teater. Gak, kan kamu mungkin di antara anak-anak seumur kamu, bisa dibilang kamu terpapar dengan berbagai macam narasi, kisah-kisah yang positif dan yang negatif ya. Terus kaya banget gitu. Terus kan dalam banget cerita-cerita itu ya. Mempengaruhi pola pikir dong. Persepsi gitu. Kayaknya iya ya, nggak ada perbandingan. Tapi mungkin kalau teman-teman SD gitu, waktu di SD udah lihat pertunjukan yang namanya opera kecoa. Untuk kelas 3 SD ini tentang para PSK, kaum trans, di mana mereka menjajakan dirinya untuk dipakai sama pejabat-pejabat, terus orang yang tinggal di kawasan kumuh dibakar rumahnya.
ya mungkin secara bawah sadar itu, oh ini kita ngomong tentang orang-orang yang di bawah ya, ini banyak yang diperlakukan dengan semena-mena oleh yang atas. Mungkin pelan-pelan mulai ngelihat hal-hal semacam itu, ketidakadilan sosial di sekitar. Tapi ya dari kacamata anak SD. Iya. Ya makin kesini juga makin tahu ketika teater koma dilarang pentas tahun 90-an. Iya. Oh, ini memang ada sebuah perjuangan dari teater koma nih untuk menyampaikan pesan-pesan sosial atau pesan-pesan yang ya bukan walaupun dibilang politis, tapi ini sebuah masalah nih buat Indonesia. Ini harus disampaikan gitu. Mungkin itu sih selama perjalanan. Waktu dilarang ya, tahun 90-an itu ya. Kamu umur berapa ya enggak? 90-an berarti 11 ya. Tapi udah ngerasain sesuatu yang besar nggak? Lebih Ngeliat papa mama gitu kali. Lebih karena melihat proses latihan ya, mungkin karena udah latihan sekian lama mau pentas di stop. Iya. Itu kan hasil kerja keras yang lihat mama nangis, ngelihat papa mukanya cemberut. Bukan ya, pasti itu udah mau nangis juga, tapi lebih ada marahnya juga. Kok nggak adil sih? Kan kita udah pentas, kita nggak ganggu siapa-siapa gitu lah. Cuman ini pertunjukan seni gitu, bukan kayak ngajak orang turun ke jalan lempar-lempar batu kemana kan. Ya mungkin lebih harusnya nggak kayak gini nih, ada perasaan kayak gitu. Kalau kayak gitu ngerubah karakter kamu nggak sih? Lebih berani ngomong? Nggak tahu, karena memang dari awal cukup introvert. Jadi kadang-kadang aduh ribet nih kalau ngomong. Kadang-kadang suka agak menghindar dari hal-hal yang mengharuskan muncul di spotlight gitu. Iya. Makanya baru ikut teater umur 27. Tapi mungkin keberanian untuk mengatakan sesuatu lewat karya itu apa ya, ada inspirasi untuk menyatakan sesuatu lewat karya tanpa harus takut. Itu mungkin inspirasi dari mama dan papa dan teman-teman teater koma yang lain. Iya. Selama tahun 90 itu.